Survei menunjukkan bahwa mayoritas orang Rusia menganggap Amerika Serikat dan kebijakannya sebagai ancaman dan memiliki dampak negatif terhadap dunia. Para pakar juga percaya bahwa ketidaksukaan terhadap Washington DC ini bermula dari perang dingin di masa lampau dan konflik politik terkini. Dalam beberapa tahun terakhir, mayoritas orang Rusia juga semakin memiliki satu pandangan mengenai siapa yang dianggap paling mengancam tanah air mereka. Survei Levada Center menunjukkan, sejak tahun 2013 hingga tahun 2017, jawaban paling populer terhadap pernyataan ini adalah Amerika Serikat. Tahun ini ada 69% orang Rusia percaya jika Washington bertindak agresif dan merupakan musuh Moskow. Begitu pula sebaliknya, ketika salah satu kantor beritanya mengadakan survei serupa, menunjukkan ada 64% orang Amerika Serikat yang menganggap Rusia sebagai musuh. Selain itu, ada pula Korea Utara, Iran, dan Suriah yang masuk dalam kategori yang sama. Kejayaan masa lalu. Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Sergei mengatakan, kedua negara hidup dalam periode hubungan yang sulit. Ia juga menilai jika tak banyak perubahan yang terjadi sejak dulu. Dan hasil kajiannya, sikap orang Rusia ke Amerika Serikat tidak terlalu parah pada awal tahun 1990-an. Menurut Levada Center, kala itu orang Rusia memiliki pandangan baik terhadap warga Amerika Serikat. Dari tahun 1990 hingga tahun 1991, ada 70% orang Rusia yang diwawancarai dan menyebut Amerika Serikat adalah negara nomor satu yang harus diajak bekerja sama. Sementara itu, ada 51% yang menganggap Amerika Serikat adalah negara yang ramah. Orang Rusia juga sempat percaya pada Amerika Serikat dan mengikuti jejak mereka agar dapat menjadi sukses di masa mendatang. Dari cinta menjadi benci. Kemesraan antara Rusia dan Amerika Serikat di akhir tahun 1990-an tidaklah berlangsung lama. Banyak orang Rusia yang kecewa, seperti yang diungkapkan Denis Volkov, sosiolog dari Levada Center, yang mengatakan Rusia atau pasca Soviet baru saja lahir, tidak sesuai dengan kriteria politik dan ekonomi orang-orang Barat. Lebih lagi, politisi Amerika yang memainkan peran penting di dunia Barat tidak tertarik untuk bersatu dengan Rusia. Petinggi-petinggi di Rusia berharap Washington dapat mencabut amandemen Jackson-Vanik yang membatasi hubungan perdagangan bilateral dan membantu Rusia bergabung dengan World Trade Organization atau WTO. Harapan orang Rusia dengan cepat berubah menjadi kekecewaan, ujar Volkov. Kebanyakan orang tidak mengerti bahwa Rusia bertransformasi dari negara adidaya menjadi mitra kecil setelah Uni Soviet runtuh dan masih harus belajar dari senior-seniornya. Hal ini menyebabkan trauma sehingga muncul paham anti-Amerika, tambah Volkov. Era konflik. Situasi memburuk pada tahun 1999 setelah sejumlah kegilaan Amerika Serikat yang tidak didukung Rusia. Sebut saja Yugoslavia, Kosovo, dan pengobaman di Irak. Pada saat yang sama, Amerika Serikat mengkritik Perang Chechnya II, mendukung ekspansi NATO ke timur, dan mundur dari perjanjian anti-misil balistik. Untuk pertama kalinya setelah terbentuknya Rusia modern, Amerika Serikat memuncaki daftar negara-negara yang menurut survei dianggap mengancam Moskow sebanyak 35%. Beda halnya dengan periode singkat di awal tahun 2000-an, saat Presiden Rusia Vladimir Putin mendukung perang terhadap terorisme. Kala itu, Bush menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Amerika Serikat menginvasi Irak pada tahun 2003 dan Libya pada tahun 2011. Rusia bertikai dengan Georgia pada tahun 2008, mendapatkan kembali Crimea, dan mendukung pemberontak di Ukraina Timur pada tahun 2014. Atas semua kejadian ini, kedua negara menganggap satu sama lain melanggar hukum internasional dan mengejar kepentingan negara. Peran media. Denis Volkov percaya bahwa media Rusia yang dikontrol pemerintah berperan dalam menyebarkan paham anti-Amerika ini. Vladimir Vasilyev, kepala peneliti di Institut Kajian Amerika Serikat dan Kanada di Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia atau RAND, percaya bahwa di Amerika Serikat juga tersebar paham anti-Rusia yang disebarluaskan media di negara itu.
Mengomentari hasil survei media Amerika Serikat, Vasilyev mengatakan, setelah keruntuhan Uni Soviet, pengusaha-pengusaha Amerika Serikat hampir tidak melakukan apa-apa untuk mengubah pandangan buruk terhadap Rusia. Pemerintah dan rakyat tidak sama. Tidak peduli seburuk apapun hubungan politik antara kedua negara ini, hal itu tidak mempengaruhi sikap rakyatnya terhadap satu sama lain. Orang Rusia tidak memiliki pikiran negatif terhadap orang Amerika Serikat. Sebagai sebuah bangsa sekalipun ketegangan politik tetap ada, ujar Sergei. Begitulah ujar Sergei Kislyak. Perspektif ini hal yang lumrah di kalangan orang Rusia. Sebagai contoh, Sergei Kozin, seorang editor dan penerjemah, yang mengatakan musuh itu samar dan tidak berwajah. Orang Rusia akan menyukai orang Amerika dan memperlakukan mereka dengan baik. Amerika Serikat harus mencoba menjauhkan Rusia dari Cina dan meningkatkan hubungan sambil mempertahankan pencegahan. Pada tahun 1812, pasukannya kelelahan dan kewalahan oleh padang rumput Rusia, menyaksikan orang-orang Moskow meninggalkan dan membakar kota mereka daripada melihatnya diserahkan kepada pasukannya. Pada pergantian abad ke-20, sejarawan Amerika Serikat Henry Adams mengamati, masalah Rusia yang sulit diselesaikan selalu menjadi kunci bagi Eropa modern, dan oleh karena itu, kemenangan terakhir dan tertinggi dalam sejarah akan membawa Rusia ke dalam aliansi Atlantik. Dengan kata lain, menurut aliansi Robert D. Kaplan di The National Interest, perjuangan, frustasi, kegagalan dan impian Barat tentang Rusia adalah bagian dari cerita lama dan akan berlanjut ke masa depan. Kemampuan Rusia untuk membentuk dunia geopolitik Barat bukanlah hal yang baru. Kekalahan Rusia di periode Jerman telah memicu revolusi Rusia, yang pada gilirannya secara dramatis mengubah abad ke-20. Kemenangan Uni Soviet di Stalingrad pada tahun 1943 akhirnya menyebabkan kekalahan Adolf Hitler Nazi Jerman dan perpecahan Perang Dingin di Eropa. Uni Soviet dalam hal harga darah sangat penting bagi hasil Perang Dunia II dengan cara yang jelas-jelas tidak dimiliki oleh Amerika Serikat. Keruntuhan internal Uni Soviet telah mengakhiri Perang Dingin dengan kemenangan bagi Barat. Kegagalan Barat pada tahun 1990-an untuk secara agresif membentuk kembali Rusia yang kalah dalam citranya sendiri. Secara politik dan ekonomi, kegagalan yang dalam hal skala menyamai Napoleon langsung mengarah pada rezim otoriter dendam sejarah Vladimir Putin.